Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah thumma amma ba'd. Sahabat Al-Qur'an rahimakumullah dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami di Akid Islamic Channel, channel kaum awam. Masih di kursus Tajwid Dasar Sadida, belajar tepat membaca Al-Qur'an, melanjutkan pembahasan tentang sifatun lazimah allati laisa laha liddun, cara ucap wajib yang tidak mempunyai lawan, masuk pada sifat yang kelima, yaitu sifat at-takrir. Apa itu sifat at-takrir? Secara bahasa, takrir itu maknanya adalah takror, yaitu pengulangan. Kemudian secara istilah ulama ilmu tajwid dan qiraat, sifat takrir ini dikatakan sebagai samar dan lemahnya getaran pada ujung lidah pada waktu melafalkan huruf disebabkan sempitnya makhraj. Sekali lagi kami sampaikan bahwa secara istilah sifat at-takrir itu adalah cara pengucapan suatu huruf di mana ujung lidah itu bergetar secara samar dan lemah. Kenapa? Karena disebabkan oleh sempitnya makhraj. Hurufnya dikatakan oleh para ulama hanya ada satu, yaitu huruf ra. Baik, kita lihat gambarnya agar lebih jelas. Ya. Jadi untuk memahami pengucapan ra ini, kita harus gabungkan sifat at-takrir dengan sifat yang kemarin telah kita bahas sebelumnya, yaitu sifat inhiraf. Pada sifat inhiraf kemarin, sahabat Al-Quran rahimakumullah, telah kita ketahui ketika mengucapkan huruf ra, udara yang dipompa dari paru-paru kemudian melewati pita suara dan menuju keluar, itu sedikit terhambat ya ketika di makhrajnya, ya di makhraj huruf ra. Kemudian akhirnya bunyi ra itu keluar dari celah yang ada di ujung lidah, ya di tengah ujung lidah. Pada saat suara itu keluar dari sini, maka lidah itu nanti otomatis akan ada getaran yang lemah. Dan itulah sifat at-takrir. Jadi kalau mau dikatakan lagi adalah bahwa sifat inhiraf ini aslinya adalah semacam kunci pembuka atau untuk mempermudah, ya sarana untuk mempermudah sifat yang selanjutnya, yaitu sifat takrir ini. Ya, karena memang ketika bagian depan lidah atau ujungnya ini, ya sisinya ini kita buat cekung, maka yang terjadi pertama adalah udara atau suara itu keluar dari celah ini. Pertama itu, kemudian yang kedua, otomatis nanti lidah ini akan bergetar dengan lembut, ya dengan lemah. Ya, sehingga terwujudlah sifat at-takrir. Ya. Kita lihat uraiannya sebagai catatan. Jadi sifat ini disebut bukan untuk ditunaikan secara sempurna, melainkan justru untuk dikurangi, ya, atau dijauhi. Jadi ditunaikan tetapi sedang-sedang saja. Jangan sampai getarannya terlalu banyak ataupun terlalu sedikit atau bahkan nggak ada sama sekali. Makanya dalam pengucapan huruf ra ini,
khususnya pada penunaian sifat takrir ini ada hal yang perlu kita perhatikan, bahwa kedua bagian makhraj tetap harus bertemu. Jadi bagian yang pertama dari makhraj ra itu adalah ujung lidah yang lebih dekat kepada permukaan. Kemudian bagian yang kedua adalah gusi yang sejajar. Jadi kedua bagian makhraj ini itu harus tetap bertemu. Ya, kalau tidak bertemu maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah bunyi ra yang ngambang. Ar-ra ya, Ar-Rahman, ro lah begitu. Karena memang ujung lidahnya tidak bertemu dengan gusi yang sejajar. Itu kasusnya yang pertama. Sedangkan kasus yang kedua juga jangan sampai ketika kita menyentuhkan ujung lidah pada gusi yang sejajar ini disentuhkan dan dilekatkan secara sempurna, ya, sehingga bagaimana apa yang terjadi? Yang terjadi adalah makhrajnya tertutup sama sekali. Sehingga ketika udara yang dipompa dari paru-paru kemudian melewati pita suara akan keluar, itu terhambat oleh ujung lidah yang memang tertutup secara sempurna. Akhirnya karena dorongannya kuat, kemudian ujung lidahnya ini terbuka, ya. Kemudian tertutup lagi karena masih didorong, terbuka lagi dan seterusnya begitu. Akhirnya terjadilah huruf ra yang tidak hanya satu. Ya bisa jadi beberapa ra itu keluar. Ya, kurang lebih begini. Lah begitu. Ya itu karena memang makhrajnya tertutup secara sempurna. Dan itu juga tidak dibenarkan. Sehingga kasusnya dalam pengucapan huruf ra ini dan penunaian takrir ini memang ya harus dalam kondisi yang sedang-sedang saja. Ya, jadi tidak terlalu ditekan dan juga jangan juga pisah sama sekali makhrajnya. Ya, kurang lebih pengucapannya begini, ro, 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 ru, 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 ber, ber, ber. Ya, kurang lebih seperti itu ya untuk sifat at-takrir. Ya, baiklah sahabat Al-Qur'an rahimakumullah, demikian kiranya yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada secercah atau dua cercah begitu, setitik dua titik pengetahuan ya tambahan begitu yang bisa kita dapatkan dalam usaha kita memperbaiki pemahaman kita terkait dengan ilmu tajwid khususnya sifat at-takrir ini. Insyaallah untuk pertemuan mendatang kita akan berbicara tentang sifat huruf yang keenam, yaitu sifat huruf at-tafasyi. Baik, kita tutup pertemuan kali ini dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Segala salah kami mohon maaf, segala khilaf kami mohon kemakluman dari antum panjenengan semuanya. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fahdina siratal mustaqim. Wa akhiran naqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.